Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita akan lanjutkan bab yang baru tentang majelis dzikir. Allah punya malaikat-malaikat yang tugasnya mencari majelis-majelis dzikir, lalu kemudian menaunginya, kemudian merahmatinya dan menurunkan ketenangan di sana. Nah, majelis seperti apa itu? Disebut dengan namanya majelis dzikir. Imam Qurtubi mengatakan majelis dzikir adalah majelis ilmu dan majelis untuk menyebut atau mengingat asma Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pagi ini kita termasuk ada di majelis zikir. Sebenarnya sing meneng, ana sing turu, ana sing ngitung duit termasuk majelis zikir. Jadi majelis di mana di situ orang mengingat Allah dan juga mempelajari ilmu-ilmu untuk menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan wahiyya al-majalis allati yazkuru fiha kalamullah wa sunnatu rasulih. Kalau begitu maka majelis zikir adalah majelis yang disebut di dalamnya kalam-kalam Allah, itu Al-Qur'an atau hadis qudsi. Dan juga disebutkan atau dibacakan di sana itu sunnah atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan termasuk wa ahbaru salaf as-solihin, dan juga berita-berita tentang orang-orang dulu yang soleh. Masih ingat dulu pernah saya sampaikan sebuah riwayat bahwa duduknya seseorang itu mendengarkan kisah tentang umat terdahulu yang memberi manfaat bagi orang yang mengingat atau yang mempelajarinya, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, ini dengan itu ngrungokne cerita bar subuh ngoten iki nganti rampung itu luweh akeh keutamane ketimbang dodol mobil payu sewu. Nah, padahal dunia isine mobile pirang juta lah ketung. Nah, jadi kita duduk sejenak di sini sambil lenger-lenger sampai selesai mendengarkan kisah saja itu sudah lebih utama ketimbang dunia dan seisinya. Nang ora kabeh wong percaya. Ana sing selak geger mulai ngopo mancing. Ana sing segera mangkat golek lemburan. Nah, sing segera mangkat mulai mengarep turu, ada turu nang kene nek pahala. Inilah makanya di mana majelis itu dibacakan ayat Allah, dibacakan sunnah Rasulullah, bahkan diberikan kabar tentang umat terdahulu yang soleh, yang manfaat untuk kita, itu lebih utama. Nah, juga wakala mulaimah az-zuhad al-mutaqaddimin. Dan juga disampaikan perkataan para umat atau para imam-imam, orang-orang zuhud yang terdahulu. Nyeritakane pamane Dzunun al-Misri, nyeritake tentang Hasan al-Basri, nyeritake tentang yaitu Rabi'ah al-Adawiyah, nyeritake tentang kebagusan akhlak terdahulu, itu termasuk majelis zikir. Nah,
Al-mubara'atu anitasanu wal bid'ah wal munazzatu anil maqasid ar-radiyah wa tama'. Sementara di situ terlepas dari perbuatan yang diada-adakan atau namanya bid'ah yang dibuat-buat. Jadi bukan majelis-majelis yang isinya perbuatan-perbuatan bid'ah. Nah, contohnya sholat bojone deleh mburine, anake kiwa tengene, makmume ning mburine itu termasuk itu kan zikir lagi. Ini majelis sesat. Majelisnya Panji Gumilang itu sesat itu. Nah, soalnya coro-corone nyimpang dari ketentuan yang disyariatkan. Nah, kalau pengikutnya ya oke wong diseragami. Ya. Waduh, pengajian diseragami selawe segep. Oleh tiga ijaz, dasi, ya, sepatu, kemudian dikai subsidi 1 juta, deritir, beruduk itu, dan wong ngaji untuk 1 juta kan, luar biasa ya, malah gaji ini marbot itu, gaji ini marbot, ini mau ngelunyuto 500. Nah, ini apa namanya majelis-majelis yang luar biasa. Selama tidak ada penyimpangan di situ, nggak ada perbuatan bid'ah, kemudian juga lepas dari maksud-maksud yang sifatnya tidak baik. Ya, sekarang banyak kritik itu. Sekarang itu kan ada beberapa di daerah itu majelis dzikir nang kondo urunan arep ngegekne omahe ustate. Ya semacam digiring supaya urunan ngegekne omah ustate ya termasuk dzikir. Ini namanya ada modus itu. Jadi nukokne mobil ustate, nukokne omahe ustate. Nah, ini mencari keuntungan namanya. Bukan seperti itu. Namanya sejak dulu Nabi itu gawe omah ya duwite dewe. Nah, sehingga dikritik oleh banyak orang. Ini pengajian kok dokon urunan. Alane apa nukokne wedi kiyaine, nukokne mobil kiyaine. Sesuk nukokne mobil jenazah kiyaine sisan ngono. Ini enggak beres ini. Makanya Abdullah pengajian itu enggak usah ditarik infak. Nah, duitnya kok ngendi? Ya sak ikhlase, bayar duit-duit. Nah, kalau majelis taklim itu kon infak ngene, infak ngono dan sebagainya, ini jangan-jangan nanti ada penyimpangan. Nah, saya buat pengajian Senin itu enggak ada infak, tidak boleh infak. Anggo kaleng karena hubung-hubungan. Itu bertanya, Ustaz, mbok Senin itu dikai kelontongan, dikai umplung mubeng, mboten usah. Mana umplung mubeng, ngene gelem mangkat alhamdulillah padha umplung sisan. Kelaras do mangkat. Ada modus yang aneh begitu. Jadi kai infak mubeng nang duwite ra. Nah, ra dinggo mau disimpen ae. Nah, masih akeh. Ini sing njaluk yang pemerintah. Nah, yang aneh-aneh. Yang penting lebih baik menghindarkan seperti itu. Jadi modus-modus yang nimpang yang desa-desa kudu nganggo iki itu disingkarakan. Itu adalah apa? Ada maksud tujuan yang duniawiyah. Ya, maksud tujuan yang duniawiyah. Engko sing teko ya ngono. Sing teko yang ngono ki ya mung arepe golek kanca nek digawe ben undangane akeh ya. Model-model yang mulai modus duniawiyah. Kan banyak seperti itu. Nah, arep mangkat pengajian nek wis arep digawe gitu. Digawe pengajian. Saya engko undangannya kan dadine oke, ini jamaah pengajian mantu kan didumi kabeh. Cara mangkat ya piye? Ya kan? Nek mangkat ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kelangan nah itu kan. Ini ya yang harus dibersihkan. Jadi selama majelis bersih dari niyatun radiyah, niat-niat yang tidak baik,
jauh daripada namanya at-tasannu, mengadakan sesuatu yang menyimpang, gitu kan. Kemudian juga bersih dari maksud-maksud, gitu kan. Berharap dari kebahagiaan senangan dunia, namanya tomak. Jadi mengharapkan namanya keberuntungan duniawiyah. Ini berdekatan majelis zikir. Tapi kalau tidak bersih dari itu hanya majlisun kumpul-kumpul. Majelis kumpul-kumpul saja. Tidak disebut sebagai majelis zikir. Makanya kita harus berhati-hati. Kita kalau berkumpul pastikan di majelis yang bersih dari tujuan-tujuan duniawiyah, dan kita pribadi juga dia sama niatnya. Ono wong niat, pengajane wong milai, gen kira-kira suguhane enak mangka. Kalau suguhane ora mangka. Kira-kira gen sing nyang genting diteragami setahun pisan ganti ping 3 mangka. Sing ra seragam-seragaman ora mangkat. Gitu aku ya ora tak Senin itu enggak boleh seragam, supaya menyangong nganggo seragam sing sak duwemu apa. Nah, ini enggak ada seragam. Nah, pengen tuku dhewe. Ada yang ngusul, "Pak, piye nek jalan kayak seragam? Ora sah." Wis marai belok arah itu. Kenapa? Wong jenis seragam iki sing ra duwe arep mangkat pekewo. Nyata. Sing ra mangkat dadi mangkat tujuannya mau pengen duwe seragam. Nah ini ben murni, maka kita berusaha untuk cari murni, ora sari murni loh, sari murni kan teh. Mencari sesuatu yang murni sehingga bebas dari tujuan-tujuan duniawiyah, sehingga kita benar-benar berharap kepada pahala Allah semata. Ini namanya adalah majelis zikir. Jadi majelis yang besar niat-niat dari maksud-maksud tujuan-tujuan yang tomak. Ini makanya kita kalau niat berangkat lillahi ta'ala. Ora disuguh ya alhamdulillah, disuguhi ya alhamdulillah. Digawani ya alhamdulillah, ora digawani ya astagfirullahalazim. Ini niku jenenge kita punika harus berusaha untuk bersih awake dhewe. Niat itu penting, makanya innamal a'malu binniyat. Amal itu gumantung niat. Kalau niatnya semata karena Allah dan Rasulnya, ya dapatkan pahalanya. Niat karena dunia, ya dapatnya cuma dunia. Nah, pastikan kita berangkat ke sesuatu yang disebut namanya majelis zikir, itu harus bersih hatinya, gitu kan, dari maksud-maksud yang sifatnya adalah duniawiyah, maqasid ar-radiyah, yaitu tujuan-tujuan yang hahina dina. Kemudian juga namanya at-tama. Tama itu apa? Tama itu berharap dari keuntungan dunia. Ini pemana jangan teh kiai itu nggawe majelis untuk mencari keuntungan, mau ngumpul ke infak. Ngimbangun omahe kiai ini dhewe. Wah. Omahe umate malah ambruk. Omahe umate ambruk kabeh. Soalnya kon turunan ngene ustate kabeh. Ustate omahe sing gedhe, jamahe omahe ambruk awis. Tapi ustate ra ndek omah, ning omah umate duwe omah. Dene ngono kuwi. Daripada gedhekne omahe kiyaine ning umate malah omahe padha rusak kabeh. Kenapa? Ini hal-hal yang kadang kita harus perhatikan itu. Saya banyak kritik, ya apa toh kiai ini malah mobil apik, gitu. Ya ini mobil Alphard, umatnya numpak pit jengki. Sekarang ono pit kebulo kayak tok ini misalnya. Nah, ini saya itu sering dinyak koncoku, Ustaz mobilnya wong Xenia, ambo ganti yang muridnya nganggo Alphard, mau piye, ora sah, sing aneh-aneh. Xenia ya ora digawa mati apa meneh Alphard. Ya ta. Alphard nek mati malah sing duwe malah gelo, wala tak tinggal jebule. Nah, ninggal omah lek ninggal omah HP iki rasane gelo ndi? Aku kan sarung tau mati ora tau ngrasake. Tapi nek di logika ketoke gelo ninggalke omah HP. Ya ta.
Gampangane ngene lah. Omah elek kebanjiran. Ya wis. Rampung. Omah apik kebanjiran gelone kan banget itu. Nah, makanya jangan kita gelo ninggal dunya. Tapi jadilah orang yang bahagia ninggal dunia. Kenapa? Sing wis ditinggal mau ya wis lah wong wis mung kaya ngono. Nah, kita dapatkan ganti surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini mensikapi sekarang muncul fenomena di akhir zaman banyak kiai itu gawe kumpulan duwe umat yang justru untuk memperkaya diri. Iki ora beda karo ahli kitab. Ahli kitab ya ngono. Ahli kitab tuh pendeta-pendeta ki ya ngono. Sugih. Tapi itu uncal-uncal lagi nyo. Nah, 10%. Nah, inilah makanya ini yang harus kita hindari. Kaum muslimin bukan seperti itu. Jadi ittabi'u man la yasalukum ajra wa hum muhtadun. Apa artinya itu? Halo. Apa artinya? Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Kerap yasinan toh? Apa meneh itu? Artinya apa artinya? Apalagi rambut dengkarpe. Ittabi'u ikutilah. Man orang la yas'alukum ajran yang tidak meminta upah darimu. Kalau kiai kemudian menjadikan umatnya itu sebagai susu perah, apa namanya? Ya toh, jenenge apa iki? Orang susu perah lah, apa jenenge? Kambing perahan. Ngumpulno duit ben sasi semene. Nah, kuwi jenenge apa jenenge? Sapi ae perah. Nah, atau ATM. Kalau sekarang kita nang ustaz itu senengane WA ngene muridnya sing sugih kon transfer. Ya. Saiki model ustaz sing kondang-kondang itu gajine ora amplop, nek gajine transfer. Nah, anak sing gawe celelekan itu MUI mengharamkan ngamplopi ustaz, tetapi wajib mentransfer ustaz. Ngandel-ngandel kisah gitu itu. Ya. Jadi ittabi'u man la yasalukum ajran. Ikutilah orang yang tidak memintamu upah. Memintamu bayaran. Wa hum muhtadun dan mendapatkan petunjuk. Jadi ikutilah orang yang mengajakmu pada jalan keselamatan. Maka siapa merasa berat ikut panutan, ikut ustaz, salah ustaznya majibke ben sasi kudu 500, tinggalno wae. Ya loh. Ini kan sekolah gitu. Misi pengajian karo aku kudu ben sasi urun 500. Nah, ya oke mengikuti ya ngono ya. Oke. Bu apa sebabe. Nah, yang jelas Rasulullah tidak pernah meminta upah. Kalau mau menghadiahi Rasulullah silakan. Nabi tidak meminta sedekah, tapi Nabi tidak menolak, tapi Nabi tidak pernah meminta hadiah. Nah, hadiah itu tidak diminta, tapi suka rela. Tapi sedekah tidak mau Nabi. Nanti kemudian apa supaya nanti umat-umat belakang itu pemimpinnya orang dadekne tadi itu. Umatnya kan sedekah. Nah, baik pembantu sedekah. Nah. Untuk apa? Sebelum duitnya dipek karo ustate dhewe ini yang enggak baik itu. Dan sekarang muncul seperti itu. Secara awalnya dengan dunia sosmed itu wes berita tiap hari sing elek-elek mesti muncul. Nang Facebook, nang Instagram, kemudian muncul lagi di video snack. Sing karepe nang TikTok elek metu mlebu, supaya barang-barang mlebu metu. Ini hati-hati. Sehingga kita jadi jangan menyimpang. Makanya perhatikan ini. Majelis zikir itu majelis yang bersih dari niatan-niatan duniawiyah. Niatan-niatan itu. Nah. Boleh enggak kalau kemudian kita ada orang yang mungkin barangkali nyponsori, silakan. Sponsori tidak masalah. Sponsor itu berarti kan dia itu memberikan sponsor itu memberikan semangat, diragati. Yang tujuannya lillahi, nah, masih boleh.
Yang penting jangan menjadikan tujuannya untuk menarik keuntungan daripada umat. Yang jadi berubah, bukan majelis untuk mengingat Allah, meningkatkan keimanan, tapi menjadi majelis untuk menarik keuntungan duniawi. Ini enggak lagi sebagai majelis zikir. Ini. Kemudian disebutkan juga, dan majelis zikir itu majelis yang menjaga adab-adab, tata krama. Yang menjadikan rusaknya majelis itu adalah tata krama. Kalau tata kramanya bagus dan dijaga, maka menjadilah majelis yang disebutkan tadi, majelis zikir yang terpuji. Tapi kalau tidak menjaga tata krama, jadi tidak lagi termasuk majelis zikir. Nah, apa tata kramanya? Yaitu disebut dengan namanya pertama tazkiyatul anfus, majelis yang supaya wong itu hatinya menjadi bersih, jiwanya menjadi suci, gitu loh. Jangan teh majelis zikir kok mulai malah pada rasan-rasan. Nah, hati-hati mak-mak itu. Pengajian itu lillahi ta'ala mulai aja malah golek bahan rasanan. Ini jadi jenengan menurutku teng majelis zikir niku untuk membersihkan jiwa, bukan untuk mengotori jiwa. Nah, kadang-kadang mangkat malah rasani koncone, gawe klub dewe-dewe. Nah, majelis zikir siji klubnya 05. Apa ngono kuwi? Ana anak geng-gengan barang saya model ya. Mari bersihkan dari seperti itu. Ojo ngantek kita kemudian ke majelis zikir itu di klub dhewe. Klub 5 kono kumpul wong 5, kono akhirnya pisah-pisah. Jadi geng-gengan. Akhirnya kita enggak satu modal. Sing jenenge wong ibadah itu tidak memilih tempat, dalam arti nek yang masjid itu gak entuk milih tempat khusus gak entuk. Nah, arepe moh anggon-anggon liya. Nah, tapi kalau dia kemudian mau duduk datang sendiri, ada sebegini modelnya. Kene nggonku kene iki, ra entuk wong liya. Enggak boleh. Kapling enggak boleh. Ada kelompok pengajian apa? Wong 10 mangkat bareng, mesti nggone nang kono, liyane ra entuk nang kono. Nah, kalau jenengan mung klepe mung kuwi, genge mung kuwi, kapan arepe silaturahim dengan yang lain? Nah, kapan nang masjid itu yang ngono, aja ingak-inguk musuhku nang ngendi, bolaku nang ngendi ra entuk. Reneng musuh, reneng bola-bola, kabeh bola. Kabeh itu adalah saudara kita. Ya loh, jadi aja nggar pengajian mesti klepe kuwi wae. Nah, ini nanya kurang adab. Katakanlah kurang bagus. Mari kita mensucikan jiwa sehingga jiwa yang bersih itu bisa didudukkan bareng siapa wae. Awar iki iso, awar kene iso. Nah, jangan nyelke menapa? Wis awar kono mau ngomong dhewe wae nyelke ngono. Wis gawe klub dhewe, mojok dhewe, kumpule ora apa pengajian, mau ngobrol wae. Ya ana kuwi. Wong ya teko ya. Ini. Engko dadi majelis zikir. Neng jenengan ora dadi zikir nang ngono salah apa? Anggere pengajian kumpul di klub dhewe ora ngrungokne pengajiane malah ngobrol dhewe, malah cerita wae. Kuwi lanang ora wedok padha. Nah, kalau nyat wong wedok nesu kan tadi. Itu loh. Hati-hatilah. Mari nek pas majelis. Nek wis bubar silakan. Nek bubar rampung pengajian bebas arep ngopo terserah. Tapi nek nang majelis taklim itu aja gawe klub dhewe, kemudian pas pengajian malah cerita dhewe. Mulai takoni bojone isine pengajian mengopo? Malah info paijo arep mantu kuwi. Nah, ilmune mau apa? Nang kadang-kadang ada yang pengajian malah rantuk ilmu, nang entuk cerita saka klepe. Ya ceritanya orang cerita sing manfaat, yang malah cerita sing rusane, hati-hati. Ya harus membersihkan jiwa kita. Kemudian wa tadhirul qulub, dan mensucikan hati. Wong nang majelis taklim itu datang ke majelis itu untuk menambahkan ilmu, menguatkan iman, dan juga membersihkan hati. Ojo mulih pengajian kok malah wanyel emosi. Nah,
Yes. Mau salib ya mau ning kono mau ora menjadikan tempat untuk mendandani jiwa, ning malah merusak jiwa. Nih. Nek malah mulai pengajian anyel karo ustate sisan. Seorang mangkat, ora sudi. Cepetnya. Ustate ngecroy wae. Ustate ngecroy apa? Ustate itu mengingatkan. Ya. Ah neng gandeng ustaz ki ya menungso iki ngomong kadang-kadang ya rada nyelkit sithik. Padahal jane ora tujuane ora nyelkit. Nah, ustaz bareng njaluk ngapura. Nek enek sing tersinggung nyuwun pangapunten. Halo. Ah, ya. Oke. Kemudian wa aiqadat dhamair. Nah, dan membangunkan jiwa-jiwa yang mati. Tujuan daripada majelis ilmi, majelis zikir, gitu. Itu apa? Menghidupkan hati yang mati. Hati mati itu apa toh? Hati sing ora ana saka badan sing dinggone ati mau kuwi kegiatan yang baik. Contoh nyang masjid kok males, berarti hatine mati. Maca Quran males, berarti hatine mati. Sedekah iman-iman hatine mati. Ini namanya hati-hati yang mati. Maka hati yang hidup itu akan keluar dari tempatnya itu berupa anggota badan yang baik. Nah, jadi anggota badan itu berbuat baik. Ketika anggota badan orang itu berbuat yang baik, berarti jiwanya jiwa yang hidup. Kenapa? Inna fil jasad lamudghah. Di dalam jasad ada segumpal darah. Kalau baik sing metu saka badane mesti apik. Sing disawang ya sing sae-sae. Sing dimirengke ya sing sae-sae. Sing dikerjakan tangannya ya hal yang baik. Yang dikerjakan kakinya juga perkara yang baik. Bukan perkara yang buruk. Ini. Sekarang ini banyak gitu kan. Jelas perbuatan-perbuatan buruk yang dianggap baik. Sing apik malah dianggap elek. Kenapa? Karena hatinya mati tadi itu. Hati yang hidup itu hanya keluar dari dirinya perkara yang baik. Nang hati sing mati, sing metu sing ranggenah. Ya silangkan. Makanya dikatakan dalam sebuah ayat yang mengandung makna dzikir. Dikatakan wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Surah Al-Ankabut 45. Dan dirikanlah salat. Maksudnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar dan untuk mengingat Allah. Kalau kita ke masjid untuk menghadiri salat termasuk majelis zikir, mulih ke masjid kudune yo ninggalke perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Nah iya, ketok yo yang masjidnya yo sregep. Tadi malam itu jadi rame itu. Saya tadi malam itu tanya begini. Saya baca hadis, uang itu saya tua, saya tambah umure. Itu mesti saya seneng dunya lan saya pengen panjang umur. Hadis sahih. Uang saya tambah umure, wis saya seneng dunya lan saya seneng tambah umur. Nah, cek sekarang. Bagaimana? Jenengan pengen sedo benjang napa tambah melih? Ya tambah. Orang mungkin masih orang mati. Dicek bisa. Dengan pengen tambah umur, apa sesuk sedo, dia pengen tambah. Jenengan saya pengen duit napa mboten? Pengen banget itu. Nah, terus ada nanya Mbah Resom. Tanya Mbah Resom itu Mbah Resom. Sop minten Mbah? 8 dosa 3. Terus ke Mbah, tekan 90 Mbah. Oke, semangat nih Mbah. Oh Mas, semangat. Saya pengen tambah nggih. Nggih. Nah, saya seneng arto mboten Pak. Anak enten nggih seneng. Ora berarti saya seneng kabeh. Ora enak kok gak seneng dit itu. Wis to, takonono rambutnya putih ning ngene seneng dit apa ora? Paramelan. Seneng nyotro mboten? Ora sen. Ana sing ngira ngeto hari. Seneng duit, apel si ombo. Temannya kabeh seneng duit.
Nah, neng aja ngantek lalimu. Aja ngantek senengmu bondo nglaleke dunyane, nglaleke akhirate. Ini. Kemudian saya tanya, ada sing wis lara-laranen. Sepuh, slonjor, dadi gegeran gara-gara kuwi. Sepuh wis slonjor nang pinggir senden itu. Katanya, "Pak, jenengan pengen tambah apa sedo mawon?" "Tambah." Ana wong rame, "Wong aja rabi mleok niku kok." Padahal wis judo. Nah, sak takoni. "Nggih, Pak." Anjir. Nah, yang pundi? Nah, tiang apotik. Wah, berarti golek bojo sing iso nambani awake dhewe. Yang apotik kok. Nah, wis meh daden kok. Adas ngumpulke surat kok. Dalam umure wis 6 tahun. Jebul jeh pengen rabi. Iya Pak Joko. Nah, takon wae testimoni seandainya Pak Joko sudah tidak punya istri pengen rabi neh mboten. Lah ayo. Padha. Rapot rabi to tak takoni kok wis lara-larane wis lonjor-lonjor wae atau pengen mati pengen urip. Wong do mulang pengen rabi meneh niku sebab apa wis lamaran karo wong apotik. Hah? Jare Pak Wir kanca jagongan. Ya kalau liyane jare bener jujur itu. Artinya apa? Ini namanya kita tuh ya kabeh itu seneng dunyane ngapa aja ngantek wong salat itu bare terus nyimpang. Nah, pengen rabi ya ndang rabi. Gitu. Apa aja si apa aja urip berdoa nang ora rabi. Nah, pokoknya wis tuwa gitu kan. Jadi silakan. Orang itu mau umur 70 mau rabine orang yang dosane. Umur 100 rabine orang dosane. Imam Sauri mengatakan, sekiranya saya tahu besok itu mati dan saya ini nggak punya istri, tetap saya akan menikah lagi. Kenapa? Karena keutamaan yang dicari. Nah, nek wis salat itu, gitu, aja uripe ra genah. Wis salat kok mung boncang-boncengan randang rabi. Nah, itu yang nggak boleh. Kalau apik malah rabi atau boncengan itu malah apik. daripada orang rabi ning boncengan itu apik sing wis rabi ora boncengan sing penting. Boncengan kan memang metu tok nang omah penting kan ngapur terus. Ya. Diwongi nek wis salat kudune nata akhlak. Nata kelakuan. Aja salate seru wegep nang selingkuhe ya. Nah, itu ora bener berarti itu kan. Namanya wong salat itu harus benar-benar menata jiwa, hidupkan hatinya, mencegah yang keji dan yang mungkar. Makanya dikatakan majelis salat, majelis zikir, sebab sepulang salat itu mengingatkan akan hari akhirat, mengingatkan akan kebaikan dan juga akan keburukan. Ojo ngantek wong sing salat ora sekep tumindak saya sak jero boning salat, ya ora ninggalke keburukan di luar salat. Dan apalagi namanya sungguh mengingat Allah di dalam salat itu perkara yang besar atau apa? Ajak selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar dikatakan majelis salat berjamaah termasuk majelis zikirna mengingat Allah, memperbaiki diri. Semakin kita salat harus semakin kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Aja salate jejeg nang yo STMJ. Salatnya tetap maksiatnya ya jalan terus. Nah, boleh. Harus benar-benar kita harus meninggalkan yang namanya maksiat dan mengorbankan semangat untuk senantiasa mengerjakan kebaikan-kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pengantuk ingkang minulya gandeng pun jam ini saatnya pulang. Mari kita meningkatkan kebaikan kita. Jadi tadi makna majelis zikir kita pahami. Jadi jangan kita ke majelis zikir tidak membuat majelis itu semakin baik, jadi rusak. Nanti mau tadi ke majelis zikir, geng-gengan, kumpul, klep-klepan, nanggar kumpul orang luar pengajian malah omongan dhewe. Itu namanya merusak majelis zikir. Nah, jangan kudune dari majelis itu dapat keutamaan, malah tadi dapat namanya keburukan. Kau nak wis rampung lagi bebas. Nah, paling pengajiannya pol-pole mung setengah tekan sak jam. Nah, arep ngobrol arep 17 jam bebas.
di luar majelis zikir. Makaten mungkin manfaat. Nek enek salahe nyinggung, nyerempet, nabrak ya di ngapura. Ustadz itu sangat sayang kepada jamaahnya. Ojo ngantek jamaah kleru, nyimpang. Nyindir ini tujuannya apa? Untuk baik-baikan, bukan untuk menjelekkan, bukan. Agar kita menjadi orang-orang yang selamat dunia, selamat akhirat. Demikian, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.